Karakter yang pertama adalah orangnya itu akan merasa ilmunya banyak sehingga dia akan sombong. Kita belajar tahsin, belajar menghafal Al-Quran, belajar sholat, apapun itu, pokoknya ilmu. Awal belajar itu kita akan merasa sombong itu. Kalau kita belajar tahsin, biasanya itu kerjanya nyalain orang dulu. Iya gitu. Oh gimana sih cara baca Quran itu amat gitu. Jadi yang pertama itu akan merasa sombong tuh. Mau ilmu apa aja. Terus ilmu dunia juga begitu. Merasa alim, merasa jadi ustaz, merasa jadi pengpintar gitu. Jadi yang pertama ya. Jadi yang pertama itu adalah ini bukan menurut saya ya, tapi ini menurut umum. Jadi akan merasa pintar sehingga timbullah karakter sombong. Makanya kalau coba kita lihat deh. Kalau ada orang, ini mohon maaf ya, ada orang pertama misalkan mondok atau orang pertama kuliah gitu. Coba kita lihat apa yang dia lakukan. Peci dipakai kemana-mana aja gitu ya, bangkol dipakai kemana-mana aja. Tapi apa-apa, itulah karakter yang memang kadang nggak bisa dipungkiri gitu kan. Tapi itulah gejolak jiwa seperti itu. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ketika orang itu mencari ilmu, maka akan tumbuh karakter dia itu tawadu. Ya. Tawadu itu apa ya? Hah? Ibu-ibu bisa dengar suara saya di belakang ya. Karakter yang kedua, ketika ilmu kita nambah itu adalah akan merasa tawadu. Jadi kalau Fatimah semakin berisi semakin merunduk. Ya, akan tawadu. Kenapa? Karena dengan ilmu nambah, maka dia akan menjadi rendah diri apa rendah hati? Rendah hati, rendah diri. Akan tawadu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tahapan atau karakter orang ketika ilmunya nambah itu adalah dia akan merasa haus ilmu sehingga dia merasa bodoh. Nih ya. Jadi ketika orang itu terus mencari ilmu, maka dia itu akan merasa ilmu itu masih sedikit. Ya. Mari sama-sama kita nonton mobil. Jadi apa yang ketiga? Karakter orang yang terus mencari ilmu akan merasa ilmu itu masih kurang dan akan merasa bodoh gitu. Sehingga karena ilmunya masih kurang, maka kemana-mana terus mencari ilmu, cari ilmu lagi, cari ilmu lagi gitu. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi diulangi, yang pertama apa? Oh, yang kedua dia akan tawadu. Tawadu itu apa? Rendah. Yang ketiga, ketika orang terus mencari ilmu akan menjadi kehausan ilmu, mencari lagi, sehingga dengan semakin banyak ilmu maka akan semakin merasa bodoh. Gitu. Nah, karena merasa bodoh maka terus mencari. Seperti itu. Ya. Nyambungnya ke sini. Ini ilmu udah dua nih. Tadi apa yang pertama? Kita harapannya tiap hari harus meminta agar ilmu kita bertambah. Yang kedua tadi adalah karakter kita itu akan menjadi tiga nanti. Ketika kita mencari ilmu, apakah sombong atau tawadu, atau kita akan semakin haus ilmu. Dalam malam hari ini kita ada di posisi mana nih? Boleh berdiri ya. Nih, hari ini kita ada di posisi mana? Ketika hari ini kita mencari ilmu, apa tidak ada tiga-tiganya? Ini paling parah, gak ada tiga-tiganya. Pak, saya pengen sombong, kenapa saya punya ilmu? Tapi saya punya ilmu, apa yang saya sombong gitu? Kan belagu banget ya, gak punya ilmu kemudian sombong begitu kan? Kan sekarang juga banyak gitu ya. Orang miskin belagu ada kan? Orang kaya belagu mendingan. Ya orang miskin belagu gimana gitu. Orang pintar belagu, boleh nggak? Wajar nggak? Wajar. Ini orang bodoh belagu gitu. Nah, itu ya. Ini harapannya kita malam-malam ada di posisi mana? Ya, apakah ada di posisi haus ilmu sehingga kita merasa bodoh, kemudian kita haus ilmu gitu ya,
Atau yang kedua itu kita akan tawadu, rendah diri, rendah hati, maaf. Atau tadi yang pertama, apakah hari ini kita sombong, kerjanya nyalah-nyalahin orang dan sebagainya. Jadi itu ya. Jadi mudah-mudahan kita hadir di dunia itu tambah ilmu. Setelah tambah ilmu kita akan haus ilmu. Sehingga di sini itu kita tidak cukup talim di sini. Gitu. Nyambungnya di sini Bu, Pak. Bu ya. Iya. Baik. Nah, Pak, terus ilmu apa yang harus saya cari? Nah, gitu kan ya. Ilmu apa yang harus saya cari? Kalau di dalam surat Al-Alaq, nah kita buka di surat Al-Alaq. Kita buka surat Al-Alaq. Ini surat yang familiar banget ya. Cuma kita ambilnya ayat 5-nya nih. Al-Alaq itu surat keberapa? Kita buka surat ke-96. Ayat 5 kalau kita lihat. Ayat 5, ayat 6, ayat 7. Nah, itu aja. Ketika ilmu Allah itu banyak, ketika permasalahan hidup itu sudah ada di dalam Quran dan hadis Rasulullah, ternyata ada orang yang memang seperti ini tipenya nih. Apa tuh? Alamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Tapi di ayat berikutnya, kala innal insana layatgha. Kala, sekali-kali tidak. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu sekalian apabila melihat dirinya serba itu. Ini Bapak Ibu. Ternyata karakter manusia itu ketika Quran sudah ada, hadis sudah ada, aturan sudah ada, ternyata kadang nggak mau gitu. Kenapa nggak mau? Karena manusia itu ini layak lo apa? Melampaui batas. Makanya disebut kalah. Saya nggak mau. Sekali-kali tidak. Makanya banyak hari ini ya ini judulnya nanti tentang apa parenting ke arah keluarga ya, waktu itu mungkin kepada pola asuh anak. Hari ini itu banyak Bapak Ibu, Quran telah berbicara tentang pola asuh anak ya, hadis telah berbicara tentang pola asuh anak. Tetapi hari ini banyak sekali metode-metode atau cara-cara yang lain di luar daripada Quran dan Sunnah. Cuma kadang gak nyadar gitu. Kadang kita gak nyadar gitu. Kayak gini, ketika Quran sudah berbicara tentang pola asuh anak, Rasulullah telah mencontohkan tentang pola asuh anak, tentang pendidikan anak gitu ya. Tetapi apa di situ? Salah, enggak. Saya nggak mau pakai gaya-gaya Quran, saya nggak mau pakai gaya-gaya hadis nih cara pola asuh anak gitu. Nah ini. Makanya nanti coba kita cari, ya, sudahkah hari ini pola asuh anak kita itu sesuai dengan Quran dan Sunnah? Gitu. Karena gak ada jalan lain selain Quran dan Sunnah yang bisa mengarahkan orang itu kepada nilai bahagia. Nah, ini mulai nyambung nih ke materi ya. Ini pembukaannya kelamaan saya ya. Nih. Baik Bapak Ibu, saya tanya nih. Sebetulnya kalau kita punya anak itu, sebetulnya pengen jadi apa sih kedepannya anak-anak kita itu? Pengen jadi apa? Pengen jadi insinyur, pengen jadi dokter, pengen jadi apa? Pejabat dan lain sebagainya ya, itu manusiawi. Lihat nih, jadi ini anak kita harus pengen, kita punya anak 3, mungkin 3-3-nya ini akan beda. Oh, saya 4 ya, bukan ada yang 3 gitu.
Nah, kita punya anak berapa? Tentunya ini dari sekarang, dari mulai usia-usia kecil nih, dari masih unyu-unyu itu, ini anak kita ini mau diarahin jadi apa sih sebetulnya? Kemudian nanti konsepnya seperti apa? Jangan sampai gini, anak kita itu misalkan pengen dijadiin seorang dokter, gitu ya, tapi dia belajar pertanian, jadi tidak nyambung. Ya. Ilmu Allah itu sangat banyak, ya, ilmu Allah itu sangat banyak. Saya teringat ada pesannya Salman Al-Farisi. Tahu Salman Al-Farisi? Iya, kalau namanya doang, orangnya enggak ya. Salman Al-Farisi, beliau itu seorang wali kota ya, gubernur di zaman sahabat itu. Dia itu orangnya itu orang yang gemar mencari ilmu. Awalnya dia itu agamanya Majusi, dia pindah menjadi agamanya Kristiani, kemudian yang terakhir sampai meninggalnya adalah agamanya Islam. Dia itu punya semacam nasihat lah, karena mungkin dia yang sering ini pengalaman dia gitu. Nasihatnya begini, ini bahasa Arab nasihatnya ya. Al-ilmu kafirun. Apa? Al-ilmu kafirun. Wal umru qasirun. Ini ada kafirun, ada qasirun ya. Fahud minal ilmi ma tahtaju ilaihi fi amri dinika. Tahu nggak Bu artinya? Al-ilmu, ilmu kafirun itu banyak. Jadi ilmu Allah itu banyak. Ilmu Allah itu banyak. Wala umuru, dan umur kita, usia kita qasirun, itu pendek. Jadi ilmu Allah itu banyak, usia kita itu pendek. Kemudian Fahud, maka ambillah minal ilmi, dari ilmu ma tahtaju, yang dibutuhkan dan yang terpenting. Nah ini ya. Ilaihi, darinya fi amri dinika, dalam urusan agama kamu. Jadi gini Bapak Ibu, ilmu Allah itu luas. Ilmu kedokteran ilmu Allah bukan? Ilmu Allah ya kan? Ilmu pertanian ilmu Allah, ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu biologi, dan sebagainya ilmu Allah. Itu banyak banget. Jadi kalau kita ingin anak kita jadi dokter gitu ya, jangan mencari ilmu pertanian gitu. Nanti usianya nggak nyampe. Gitu. Ini kayak kita nih udah usia mungkin ada yang 30, 40, 50. Kalau ibu-ibu rumah tangga, kira-kira kita ini fokusnya kepada ilmu apa? Jangan sampai kita di rumah gitu kan ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin rumah tangga. Kita belajar ilmu kimia, nyambung nggak? Kayak nyambung. Kalau kita di rumah mah ya udah belajar tentang bagaimana pola asuh anak yang baik. Bukannya salah belajar ilmu kimia, bukan. Bagus. Cuma khawatir ilmu kita nggak nyampe, usia kita nggak nyampe gitu. Sehingga itu tidak dibutuhkan dalam kehidupan kita. Kalau kita sebagai ahli elektro misalkan gitu ya udah perdalam tentang elektro. Urusan kedokteran masih kayak yang lain. Kenapa? Karena ilmu Allah itu banyak. Kalau kita anak kita, wah ini kayak anak kita mah kalau ustad nih, gitu ya. Ya udah dari sekarang belajar Quran, belajar hadis, hafalin hadis, gitu. Fikih dan lain sebagainya. Nah gitu. Jadi ilmu Allah itu luas. Intinya jangan sampai keturunan kita itu. Intinya jangan sampai seperti surat surat An-Nisa ayat 9. Coba tidak buka lagi. Ini ilmu Allah itu sangat luas. Jadi harapannya ilmu yang nanti dipakai oleh anak kita itu yang benar-benar dibutuhkan. Ya. Dibutuhkan oleh siapa? Ya oleh kita, oleh keluarga kita, oleh masyarakat kita. Di hari ini masyarakat butuh apa nih? Masyarakat hari ini butuh tentang misalkan ilmu listrik. Wah, anak kita jadi teknisi listrik nih. Ya udah, jadi sampai benar-benar
benar-benar mahir di bidang listrik itu. Ini anak kita menjadi kiai, jadi ustadz nih. Ya udah, Qurannya dihafalkan gitu kan, hadisnya diperbanyak hafalannya gitu. Gitu ya. Surah An-Nisa ayat 9, tolong dibaca gitu. Yang minum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhshal ladzina law taraku min khawfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Dan janganlah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan. Artinya gini Bapak Ibu, ya anak-anak kita ini kan calon-calon penerus kita gitu kan. Harapannya mereka itu lebih pintar daripada kita. Harapannya mereka itu lebih kuat daripada kita. Gitu. Maka dari sekarang kita harus punya apa? Punya pola gitu ya. Punya pola nih. Jangan sampai anak kita itu sejalannya aja gitu. Bahkan udah anak saya disekolahin. Nah, ini Bapak Ibu. Tugas sekolah itu hanya membantu. Kayak lagi nih, tugas sekolah, tugas TPQ nih, Bapak Ibu yang anak yang ngaji di TPQ, tugas TPQ itu, tugas sekolah itu hanya membantu, membantu anaknya biar pinter, biar soleh. Tetap tugas utamanya mah ada di bapak dan ibunya. Cuma kalau bapak dan ibunya nggak tahu pola, bagaimana coba? Ya, contoh gini. Ketika anak nonton TV, bagaimana cara memberhentikannya? Ini kalau orang tua nggak tahu pola, pakai emosi nanti ya, dimatiin TV-nya. Anaknya nangis dah. Ketika anak pegang handphone, bagaimana cara memberhentikannya? Kalau kita nggak tahu ilmunya, diambil handphonenya anaknya, nangis. Kemudian bab karakter, bagaimana anak itu biar naruh sendal itu rapi. Ini kalau nggak tahu ilmunya, gimana itu? Ya. Jadi semua ada ilmunya. Jadi harapannya kita ini memang tahu pola itu, tahu ilmu itu. Atau gini, dalam urusan akidah, ya. Ada akidah uluhiyah, asma wa sifat. Iya. Saya tanya nih, bagaimana cara memperkenalkan akidah rububiyah kepada anak kita? Kan harus punya metode yang tepat kan? Bagaimana cara memperkenalkan akidah uluhiyah kepada anak kita? Bagaimana cara memperkenalkan asma wa sifat kepada anak kita? Perlu ilmunya? Perlu kan? Perlu. Ilmunya dapat, metodenya dapat dengan anak kita. Gak nyampe juga. Kita punya anak 4, ya. Coba kasih bola tuh anak kita. Kira-kira dari apakah 4-4-nya akan nendang bola? Enggak, mungkin yang satu suka bola, yang satu suka badminton, yang satu suka dagang-dagangan gitu. Jadi ketika kita punya anak 4, punya anak 5, punya anak 6, berarti kita harus punya 6 metode untuk mendidik anak kita. Contoh kecil gini, contohnya. Bagaimana cara memperkenalkan akidah rububiyah kepada anak kita? Tapi Pak, boro-boro Pak, saya juga nggak tahu apa itu rububiyah. Rububiyah itu apa? Jadi bahwa Allah itu adalah yang mengatur, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta. Gitu, Allah yang memberikan sakit, Allah yang memberikan kekayaan. Itu ya. Ya bagaimana agar anak kita kenal kepada Allah sebagai pengatur? Gimana caranya itu?
Ketika bagaimana? Ada yang bisa ikutin contohnya nggak? Ada nggak? Contohnya gimana tuh agar anak kita itu kenal kepada Allah sebagai Roh? Gimana Kang Herlan? Ada nggak? Ada Bu? Dari contohnya, contoh dialognya, contoh dialog. Karena metode itu banyak ya. Ada metode bernyanyi, ada metode dialog. Anak kita itu, ya. Ada metode banyak metode itu. Ada yang bisa nyampein bagaimana cara memperkenalkan bahwa Allah itu sebagai Roh. Ada nggak? Contohnya, contoh dialognya. Seperti gini. Anak kita demam nih, anak kita batuk nih. Kakak, ini yang ngasih batuk ini siapa sih sebetulnya? Nah, bisa nggak dengan begitu? Kak, ini yang ngasih sakit ini siapa sih? Ya dengan dialog tuh, gitu kan? Iya. Nah, contoh kecil begitu ya. Ini hujan nih, hujan turun, hujan. Kak, ini yang turunin hujan ini siapa sih? Bisa begitu nggak? Contoh dialognya. Bisa kan ya? Oh, ini adalah Allah. Kita jawab dulu. Kemudian cara kita memperkenalkan uluhiyah. Uluhiyah itu apa? Hanya kepada Allah kita minta. Jadi tempat bergantung. Ketika anak kita sakit, oh, kakak batuk ya? Iya. Ya udah, makanya habis sholat kakak minta sama Allah, berdoa sama Allah. Gitu. Itu adalah bentuk dialog bagaimana memperkenalkan akidah uluhiyah kepada Allah. Kalau kamu sakit jangan minta ke siapa-siapa ya. Ke Allah minta kesembuhan. Gitu. Nah, gitu. Nah, ini gaya-gaya dialog ya, gaya-gaya dialog kepada anak-anak itu. Nyambungnya begini ya. Nyambung ya. Ya, alhamdulillah nih ilmu kita bertambah ya. Alhamdulillah ilmu kita bertambah. Nyampe rumah harus dipraktekin. Nah, lanjut. Ya, kita. Bapak Ibu, ketika anak kita yang terpenting itu sebetulnya sebelum ilmu yang lain itu tadi ya. Bagaimana anak kita itu semua kegiatannya itu adalah agar mereka itu terhubung dengan Allah. Gimana? Dia baca Quran terhubung dengan Allah. Dia sholat terhubung dengan Allah. Tapi dia menghafal Quran pun terhubung dengan Allah karena cintanya kepada Quran. Bapak Ibu, ini ada yang harus saya lebih dalam lagi nih. Orang hari ini kalau menghafal Quran itu kan hanya menghafal ya. Nah, menghafal itu bahasa Arabnya apa? Kita kenal kalau Quran itu tahfiz ya. Tahfiz itu kan asal katanya dari hafazah ya, betul? Bukan asal ya. Hafazah itu artinya menjaga ya, ngaraksa ya. Menjaga. Jadi ketika anak kita itu menghafal Quran, bukan hanya hafal ini, tapi harapannya itu bisa menjaga Quran, bisa mengamalkan Quran, gitu. Ya. Memang betul ketika anak kita itu menjadi penghafal Quran itu bagus banget. Itu bisa menjadi ceng-celengan lah, ceng-celengan itu ya. Buat di akhirat tuh bisa memberikan mahkota kepada orang tuanya, gitu ya. Tapi yang lebih jauh lagi adalah bagaimana Quran itu dijaga, diamalkan isinya, gitu. Itu hanya dihafal, gitu ya. Karena kalau dihafal itu nanti akan lupa juga, gitu. Karena itu dijaga hafalannya, dijaga isinya, dijaga cara mendakwahkannya. Gitu. Ya. Jadi yang pertama adalah ketika kita berhubungan dengan anak pola asuh anak itu adalah bagaimana agar anak kita itu semuanya terhubung kepada Allah dalam segala kegiatannya. Nah, terus apa yang harus dihubungkan? Ini yang pertama ya.
Yang pertama adalah bagaimana kita bisa menanamkan keimanan sejak dini. Bagaimana kita bisa menanamkan, jadi agar anak kita itu semuanya terhubung kegiatannya kepada Allah, maka bagaimana tanamkan keimanan. Ya, tanamkan keimanan. Nah ini perlu pembahasan lagi nih. Bagaimana cara menanamkan keimanan kepada anak kita agar mereka itu kenal kepada Allah. Nah, makanya ada tahapan dakwah itu. Jadi dakwah kita itu hari ini ke anak gitu. Tahapan dakwah itu ada 3 ya. Ada yang pertama itu namanya itu apa? Takrif. Apa? Yang pertama? Takrif. Takrif itu memperkenalkan. Bagaimana anak kita itu kenal kepada Allah, kenal kepada Rasul, kenal kepada Quran. Itu pertama. Ya. Yang pertama apa? 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 Takrif, memperkenalkan. Kita punya anak, kita punya teman. Bagaimana dia bisa taat kepada Allah kalau dia nggak kenal kepada Allah? Nih, murah ya. Jadi sebelum dia taat itu, dia harus kenal dulu. Ya, harus kenal dulu. Bagaimana dia bisa mencintai Quran kalau dia sendiri tidak kenal kepada Quran? Jadi yang pertama adalah memperkenalkan. Ya. Takrif namanya itu ya, memperkenalkan. Makanya ada istilah kenal, bagaimana cara kita kenal kepada Allah, kenal kepada Rasul, kenal kepada Quran dan lain sebagainya. Yang pertama adalah takrif. Makanya tadi itu ada materinya, bagaimana agar anak kita kenal kepada Allah dari sisi rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kenal apa? Ya, setelah kenal itu adalah ada yang namanya itu takwin. Ya. Takwin itu adalah pembentukan. Ya, pembentukan. Jadi ketika anak kita sudah kenal kepada Allah, bagaimana agar anak kita itu bisa taat kepada Allah sehingga dia bisa sholat sendiri, dia bisa pakai jilbab sendiri, dia bisa ngaji sendiri, begitu tuh. Gitu ya. Setelah kenal, dibentuklah seperti itu. Bagaimana cara membentuknya? Nah, ini perlu ilmu juga. Makanya ilmu itu luas banget. Ya. Yang ketiga itu ada yang namanya tampil. Tampil itu adalah ke arah action. Ya, ke arah action. Nah, ini yang punya anak udah usia SMP, usia SMA gitu ya. Jadi bagaimana dia itu bisa ngajak temennya juga gitu. Bisa ngajak temennya untuk rajin sholat, bisa ngajak temennya untuk memakai jilbab, bisa ngajak temennya untuk ngaji bareng gitu. Cuma tampil gitu. Maka berhasillah itu yang namanya dakwah. Jadi yang pertama tadi apa? Adalah bagaimana agar penanaman iman sejak dini. Kemudian yang kedua, ya, bagaimana adalah tata karakter itu adalah bagaimana agar anak kita itu bisa cinta kepada Quran. Bagaimana penanaman rasa cinta kepada Quran. Nah ini kalau mau dibikin judul taklim lagi, ini jadi satu materi nih Pak. Kalau tajanya nih, mungkin judulnya nanti tuh tips and tricks gitu ya, agar anak cinta kepada Quran. Wah, judul lagi tuh 1 jam lagi ngomong gitu ya. Yang ketiga ya. Bagaimana anak kita itu bisa paham dan hafal tentang doa dan zikir-zikir sunnah. Nah ini ya. Jadi yang pertama Pak, bagaimana agar iman masuk ke dalam dada mereka tuh. Yang kedua adalah bagaimana agar mereka itu cinta kepada Quran. Yang ketiga itu adalah bagaimana agar mereka itu hafal doa dan zikir-zikir sunnah. Ya. Masuk WC gitu ya. Keluar WC, masuk masjid kaki kiri dulu apa kanan dulu gitu. Cuma kalau orang tuanya nggak tahu bagaimana? Gitu. Kemudian yang berikutnya itu bagaimana si anak itu bisa bersikap hormat kepada orang tuanya.
Bikin lagi judul materi itu ya. Tips and trick anak hormat kepada orang tua. Banyak banget judul yang akan harus kita bahas minggu depan ini. Yang berikutnya adalah bagaimana agar anak kita itu bisa mempunyai karakter amanah, karakter sabar, karakter percaya diri. Ini bicara percaya diri, kadang kita sebagai orang tua suka menyampaikan kata-kata yang sedikit menurunkan mental mereka. Contoh gini, anak kita akan bawa apa nih? Bawa HP, gitu ya. Ini HP punya dia ya? Kamu nyuri ya? Kamu ngumpetin ya? Nah, dia itu. Itu kata-kata itu walaupun sepertinya sepele, tapi itu bisa melemahkan mental anak itu. Nah, ini bahasa sepele tapi itu bisa melemahkan itu. Misalnya kita pulang dari main gitu ya, dia bawa barang yang kayaknya itu bukan punya kita. Bukan saya balik. Gitu. Jangan-jangan kamu nyuri ya? Gitu tuh. Nah ini kata-kata yang sepertinya sepele tapi ini bisa melemahkan mental anak. Mereka bisa nggak percaya diri nanti itu. Atau misalkan anak itu nonton TV terlalu dekat, gimana cara ngomongnya? Ada dalam bahasa psikologi anak itu, munculkanlah kata-kata positif, bukan kata-kata negatif. Contoh misalkan ketika anak kita itu nonton TV dekat-dekat, biasanya kita ngomongnya gimana? Jangan dekat-dekat, begitu ya? Kurang dekat. Kurang dekat, deketin lagi gitu ya. Bagaimana tuh kalau anak kita nonton TV terlalu dekat, gimana ngomongnya? Nah, nonton TV-nya agak mundur ke belakang, begitu ya? Abunya kelihatan. Atau misalkan anak kita tuh main keluar mulu gitu ya, kita ngomongnya gimana? Ya dulu sih, gitu kan ya? Itu kata-kata itu seperti sepele, cuma itu sedikit melemahkan mental sebetulnya. Bagusnya gimana? Nah, di dalam rumah aja ya sama ayah nih, apalah misalnya gitu ya. Jadi munculkan kata-kata positif, jangan dimunculkan kata-kata negatif. Gitu. Nah, gitu ya. Nyambung terus sini ya. Udah kalau nyambung terus selesai ya. Saya sampai jam berapa Pak? Ya, jam berapa ini? Jam 11, jam 11. Wah, 5 jam lagi ya. 5 jam lagi. Baik, jadi sampai sini ini ilmu kita nambah nggak nih? Nambah ya, nambah nih. Jadi sampai rumah itu harapannya ini ilmu ini terus kita pegang nih, ya. Jadi yang pertama kita harus punya target agar setiap hari ilmu kita bertambah. Jangan kata doang yang pengen bertambah ya, ilmu kita pun harus bertambah. Yang kedua, ya, nanti kita itu akan di posisi sifat yang mana tuh, apakah yang sombong atau yang tamadhu atau yang haus ilmu. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga yang kita bisa ambil dari pembahasan hari ini? Pastikan hari ini posisi kita apa, cari ilmu yang memang terpenting, yang hari ini bisa kita pakai gitu. Ya. Yang nanti hari ini kita ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga tapi belajar tentang ilmu kimia, itu ya, kayak nyambung. Walaupun nggak salah juga gitu. Ya. Hari ini kita sebagai orang tua yang udah usianya misalkan 40 tahun, 50 tahun belajar tentang gaya-gaya poli, gitu. Itu nggak nyambung gitu. Ya, nggak nyambung gitu. Jadi ilmu yang penting. Kemudian tadi ya, bagaimana cara kita mengasuh pola asuh anak di rumah tangga kita? Tadi ternyata banyak ilmu ya. Bagaimana cara memperkenalkan tadi tauhid kepada anak. Ini kalau metodenya nggak tepat nih, kita kayak gini metode.
ini minuman yang paling enak di Tangerang, gitu ya. Kira-kira kalau saya kasih, kira-kira akan diminum nggak? Diminum nggak? Diminum nggak? Tapi kalau saya ngasihnya misalkan gini apa? Pakai kaki gitu, diminum nggak? Enggak. Ya. Ini minum paling enak nih di Tangerang. Kalau saya ngasihnya pakai kaki, kira-kira diminum nggak? Enggak. Tapi kalau saya ngasihnya pakai tangan, pakai senyuman, maka akan diterima. Begitupun anak kita, Bapak Ibu. Ya. Anak kita itu, kita memberikan ilmu kepada anak kita nih. Tapi kalau cara ngasih ilmu yang gak tepat dengan anak kita, maka ilmu itu gak akan dia terima itu. Berarti apa PR buat kita? PR-nya apa buat kita? Kita nyari ilmu bagaimana metode yang tepat untuk mendidik anak kita. Silakan cari banyak ilmu dulu, banyak. Bukan hanya di sini ya, bukan hanya di sini. Di sini hanya sifatnya hanya apa ya, memotivasi aja lah. Memotivasi aja bagaimana agar kita itu bisa menjadi orang tua yang benar-benar berilmu. Sampai sini dulu Bapak Ibu. Saya nggak kerasa udah ngomong seperti begini ya. Silakan kalau ada yang perlu kita diskusikan nih. Dan bagusnya sih kita lebih proaktif ya, diskusi. Kemudian apa yang bisa kita tanyakan, apa yang bisa kita musyawarahkan terkait bab ini ya, tentang parenting ini nih. Kenapa? Karena kalau kita bisa menjadi anak, maka muncul nanti ini sakinah mawaddah warahmah nanti sama Allah ini nih. Sakinah itu apa? Ketenangan ya. Sakinah itu ketenangan. Kemudian mawaddah itu apa? Mawaddah itu kasih sayang. Rahmat itu ya rahmat, berapa rahmat itu? Mana rahmat itu? Ya. Jadi ketika kita bisa keluarga ini punya ilmunya, ya, maka akan munculnya sakinah mawaddah warahmah. Gitu. Makanya dulu sebelum kita nikah ada yang namanya pembinaan pranikah ya, sebelum nikah. Gitu. Karena kalau nggak ada ilmunya ya repot juga. Gitu. Ya. Ya, nanti harapannya yang saya sampaikan nanti bisa ditambahkan ya Bapak Ibu ya. Harapannya bisa ditambahkan atau mau di juga boleh. Harapannya bisa ditambahkan. Jadi betul ya, kita punya anak 4 gitu ya. Tentunya kita harus punya 4 metode. Kita harus nyari ilmu 4 metode untuk pola asuh anak kita. Apalagi jaraknya jauh-jauh. Karena ada pepatah kan gimana ya? Kalau anak masih kecil usia 4 tahun di bawah itu jadikan dia sebagai raja. Begitu kan ya? Ketika dia remaja jadikan sebagai sahabat, teman. Kan gitu. Jadi Bapak Ibu yang hari ini punya anak sudah mulai SMP, mulai SMA, bolehlah sekali-kali misalkan ngebahas bareng, begitu tuh, ya, ajak ngobrol gitu kan. Sebetulnya kamu itu maunya apa sih? Harus sekali-kali disentil, kamu udah punya pacar belum, gitu kan? Gitu tuh. Oh, gua gini-gini. Kita arahin kepada ayatnya bagaimana tentang pacaran. Gitu tuh kan? Jadi ajak ngobrol. Karena kalau anak udah usia SMP ke atas itu kadang mereka itu nggak bisa dijudge ya, nggak bisa, karena mereka udah nggak punya rasa takut biasanya. Mereka udah punya kekuatan, udah punya power gitu. Kalau anak masih SD, kita bedak dikit aja kan takut ya, takut. Tapi ketika SMP, SMA, gimana bisa takut? Jadi jadikan kalau anak-anak sudah mulai beranjak remaja, posisikan dia itu sebagai sahabat, ya, sebagai partner. Ya. Cuma kadang ada lah beberapa orang tua itu, saya ini orang tua gitu loh, saya ini harus ikuti sama kamu gitu tuh. Jadi orang tua juga punya ego diri gitu ya, punya ego diri nih. Saya orang tua, kamu anak harus dulu sama saya gitu. Betul begitu, cuma cara nyampeinnya gitu ya. Tadi metodenya, kayak tadi ini minuman paling enak di Tangerang nih. Cuma kalau cara ngasihnya nggak tepat, timingnya nggak tepat, ini akan jadi terima.
Quran itu sesuatu yang apa ya, yang agung, yang indah. Tapi kalau cara ngasihnya kepada anak kita nggak tepat, ya mereka akan benci, gitu ya. Jadi apalagi betul ya, ini sekarang lagi musim corona, ini sekarang sekolah udah mulai masuk ya, muncul lagi Omicron, ntar besok mungkin PTM lagi ya, ribet lagi aja kita, gitu ya. Jadi gitu, jadi apalagi dengan tadi usia yang berbeda-beda ya. Jadi ini usia SD nih, ini berarti bagaimana cara memperlakukannya. Kalau usia udah SMP, SMA ke atas ya tadi harapannya mereka itu diajak ngobrol bareng. Kalau dia perempuan misalkan itu ya diajak bareng ke warung gitu kan, gitu tuh. Atau dimintai pendapat. Kak, ini hari ini kita mau masak apa enaknya ya? Nah gitu tuh. Itu dengan kita ngomong seperti itu dia merasa dihargai tuh. Gitu tuh. Merasa dihargai gitu ya. Gitu. Terus sekali-kali coba dah kakak yang masak dah. Walaupun masakannya gak enak, kita bilang enak aja gitu. Itu akan merasa dihargai. Gitu ya. Kalau laki-laki gimana? Ya itu ketika bapaknya kemana gitu ya, ajak bareng gitu kan. Sekali-kali boleh lah misalkan nongkrong ngopi di pinggir Cisadane gitu ya, tapi mancing bareng gitu tuh. Boleh. Atau kalau di sekitar sini misalkan main cuman kebanggaan gitu kan ya, mancing bareng gitu kan, ngopi bareng. Kalau dia udah dewasa, kalau dia udah SMP SMA. Nah gitu. Jadi bagaimana awalnya itu karena kita sering berintang untuk menghafal Quran sehingga ujungnya dia benci gitu. Ya gimana ya? Ya tadi apa ya? Karena gini Bapak Ibu, ada dalam pola asuh anak itu, anak istilahnya itu lost waktu tuh. Ya, jadi kalau SD, usia SD belum ditanamkan akidah, belum ditanamkan cinta kepada Quran, itu harus hati-hati buat kita nih. Dia masuk SMP itu khawatirnya dia lolos tuh. Jadi yang masih punya anak SD yang Bapak Ibu nih, ini harapannya target ini sudah selesai nih. Dia cinta kepada Quran, cinta kepada Allah, cinta kepada sholat. Kalau perempuan cinta kepada kerudung. Dia SMP, dia SMA selama SD-nya nggak pakai kerudung, ini agak susah ini untuk kedepannya menjadi ahli kerudung. Gitu. Makanya target SD itu harus harapannya dia udah kenal, udah terbiasa gitu. Cuman kalau udah terlanjur ya udah berarti gimana lagi ya? Ya tetap usahanya ya paling utama ya doa ya. Doa kepada Allah. Sudah itu setelah ikhtiar kita maksimal dan kita mau tuh hanya bisa ikhtiar kan ya. Walaupun anak kita sendiri kitanya soleh, kita udah ikhtiar tapi yang memberikan kemuliaan itu kan Allah ya. Nabi sendiri aja kan ada nabi yang anaknya nggak ada juga gitu ya, ada. Cuma kita tetap berikhtiar untuk bisa maksimal. Kemudian kita terus cari ilmunya, bagaimana cara mengasuh anak yang tadi, yang berbeda-beda usia tadi itu, gitu ya. Jadi kalau saran saya begitu Bu, ya. Jadi tadi kita punya pola asuh, pola komunikasi itu sesuai dengan rentang usianya, gitu ya. Kalau kecil jadikan ya boleh dimanja-manja lah, nah anak kecil kan gitu ya, dibikin aja lah kalau anak kecil itu gitu ya, dipangku-pangku, digendong-gendong begitu ya. Kalau udah mulai remaja, jadikan dia sebagai sahabat. Ya. Kok anak saya nggak mau ngaji gitu ya? Sekali-kali anak kita itu di bareng ngaji nih, sama kita yang ikut di situ gitu ya. Saya pernah ngalamin seperti itu Bapak Ibu. Saya pernah ngalamin jadi bagaimana anak saya ini bisa bergaul, bisa sama teman-temannya gitu kan. Saya anterin gitu kan, gitu kan. Setelah pulang dijemput lagi. Kurang lebih setahun begitu tuh. Lama-lama sekarang udah enjoy gitu kan. Sama teman-teman yang ngaji walaupun usianya di atas. Dia gitu, dia enjoy gitu. Dia enjoy. Gitu ya. Jadi memang kita juga harus mengerti tentang psikologi anak sebetulnya sih. Ya, psikologi mendidik anak. Jadi kita nggak bisa mendidik anak itu dengan apa? Dengan besakan, dengan paksaan gitu. Apalagi Bapak Ibu anak yang lahir sekitar 2000-an ke sini nih. Mas kelihatan berapa Mas? 2000 berapa? Bapak Ibu anak yang lahir 2000 ke sini namanya juga itu kaum milenial.
Nah, ini kaum milenial itu, ya waktu milenial nih bapak ya. Usia saya ketika kata orang tua, kamu sholat aja udah. Kamu baca Quran, baca Quran. Anak sekarang nggak begitu, udah dulu. Pak sholat, emang kenapa saya harus sholat? Nanya. Kamu baca Quran deh, emang kenapa saya harus baca Quran? Ngaji ya nak, emang kenapa? Untungnya apa buat saya ngaji? Nah, ini orang-orang milenial seperti ini. Maka tantangan buat kita bagaimana kaum milenial ini tetap bisa dekat dengan Quran. Berarti metodenya harus diganti, jangan dipakai orang tua kita dulu mendidik kita seperti itu dulu. Ya sekarang metodenya disempurnakan sama kita, jangan pakai metode dulu. Isinya sama, cuma metodenya yang berbeda. Ini orang-orang milenial kan begitu ya. Kenapa? Karena informasi dari handphone segala macam gitu. Kita harus terus menggali ilmu bagaimana metode yang tepat buat anak-anak kita sesuai dengan usianya. Gitu. Ya jalan terakhir yang itu ya udah ikhtiar udah ya berdoa. Ya. Berdoa kepada Allah gitu kan bagaimana agar kita itu dianugerahi anak yang soleh dan muslim. Nah, ada soleh ada muslim bedanya apa nih? Kamu tangkap apa? Ada soleh ada muslim nih. Kita rata-rata mintanya anak yang soleh atau anak yang muslim? Soleh. Ya soleh ya kalau soleh laki-laki, kalau soleh perempuan. Kalau soleh itu baiknya untuk diri sendiri. Kalau muslim itu baiknya untuk keluarga, untuk tetangga, untuk orang banyak. Jadi ketika dia soleh, dia pun bisa menyebarkan kesolehannya untuk orang lain. Itu namanya muslim tuh. Jadi bahasa Arab itu begitu ya. Kalau soleh, dia baik untuk dirinya. Tapi kan ada orang soleh tapi nganggur, ada nggak? Ada nggak orang soleh nganggur? Ada kan? Iya. Orang soleh kerjaannya sholawat aja di masjid gitu ya. Begitu tapi dia nganggur. Gimana? Bukan soleh gitu. Jadi ketika dia soleh, dia pun bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Itu namanya soleh tuh. Apa muslim? Nah itu ya. Jadi kesolehan sosial namanya itu. Bukan hanya kesolehan pribadi. Mungkin ada yang bisa menambahkan dari yang tadi saya sampaikan atau kalau tadi ya kalau dari saya sih metodenya ya. Harapannya kita bisa terus mencari ilmu terkait metode yang tepat untuk anak kita sesuai usianya. Dan yang kedua adalah doa. Ya udah ini doa nih yang paling utama gitu. Ada yang ditambahkan atau memang cukup? Ibu gimana Bu? Bisa Bu jadi cara metode Bu ya. Jadi ada anak dijadiin sebagai ada anak diposisikan sebagai sahabat, sebagai teman gitu. Satu lagi ada yang disampaikan, ada yang ditanyakan dari bapak-bapaknya mungkin atau ibu-ibu juga boleh. Ibu saya tuh ingat enggak? Oh bukan. Cukup nggak ada. Kalau nggak ada, ini ada terakhir dari saya ya. Tadi ketika usia kita itu sangat singkat, ada pertanyaan. Ketika usia kita itu sangat singkat, bagaimana agar pahala kita itu jadi banyak? Nah, gitu tuh. Ya, sekali lagi. Usia kita sangat singkat, tapi bagaimana caranya agar pahala kita itu banyak dan terus mengalir walaupun kita udah meninggal? Gimana caranya tuh? Ya? Satu caranya Bu, kita harus bisa mensiarkan Islam, mendakwahkan Islam ini kepada anak kita, kepada teman-teman kita. Contoh gini, di TPQ, ini Ustaz Jena di TPQ nih ngajarin tentang cara membaca surat Al-Fatihah dengan baik dan benar pada anak-anaknya tuh. Nah, selama anak itu mengamalkan bacaan Al-Quran yang baik dan benar, kira-kira pahalanya ngalir terus nggak? Ngalir nggak? Ngalir itu.
Makanya alangkah bahagianya para guru-guru, para ustadz-ustadz ya. Walaupun ustadz itu udah meninggal, selama ilmunya itu dipakai sama anak muridnya, itu pahalanya ngalir itu. Walaupun sudah meninggal. Ya. Kecil apa kecil itu? Kita pernah mengajarkan surat Al-Fatihah dengan baik dan benar sesuai makronya, sesuai tahsinnya kepada orang, pada anak kecil tuh. Tadi selama anak itu baca Quran, jadi wakilahnya anak itu baca Quran menjadi baik, makanya melalui kita tuh. Itu pahala yang ngalir terus itu. Kita dakwah kepada teman yang jarang sholat, misalkan gitu ya, sehingga turunlah hidayah sholat kepada dia. Tuh, kita dapat pahala dari itu. Dapat itu. Selama dia itu sholat, kita ajari sholatnya, ya. Walaupun kita udah mengamalkan hal yang baik, selama dia mengamalkan, maka pahalanya terus mengalir kepada kita. Jadi apa berarti agar kita bisa berlipat gandakan pahala? Dakwah. Dakwah. Ya tentunya dakwah sesuai kapasitas kita. Ya. Kalau kita ibu rumah tangga, bagaimana dakwahnya sebagai ibu rumah tangga? Kalau kita sebagai karyawan, bagaimana dakwah kita sebagai karyawan? Kita lihat teman-teman kita misalkan di pabrik, di perusahaan ada berapa tuh? Ini kalau perempuan ya, ini teman kita yang nggak pakai kerudung ada berapa orang nih? Gitu tuh. Coba diajak untuk memakai kerudung. Ketika hidayah Allah itu turun kepada dia untuk dia senantiasa istiqomah memakai kerudung, maka pahala itu terus mengalir. Gitu ya. Apalagi terkait Islam, ya. Wasilah kita orang bisa kenal Islam. Selama dia mengamalkan tentang keislamannya, itu pahala itu terus mengalir. Ya, gitu. Jadi ya mau apa lagi hidup kita ya, berbuat baik menunggu pahala, gitu kan? Beramal soleh. Makanya ayo gitu kan. Kita punya anak di rumah, ajari tentang baca Quran yang baik dan benar. Selama anak kita itu membaca Quran dengan baik dan benar, kedepannya pahala yang ngalir. Maka itulah yang namanya ilmu. Kan ada 3 yang pahalanya nggak sempat berhenti kan ya. Ida mata ilmu Adam, ilmu kotor amaluhu bila misalnya sih. Ya. Bila mana anak Adam itu meninggal, manusia meninggal, maka semuanya terputus tuh, kecuali 3. Apa itu? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Tuh, maksud daripada ilmu yang bermanfaat seperti itu. Kita ngajarin tajwid kepada anak-anak, kita ngajarin tahsin, kita ngajarin Islam, kita ngajarin orang untuk kenal kepada Allah. Itu namanya ilmu bermanfaat seperti itu. Nah, satunya banyak ilmu bermanfaat itu banyak. Jadi usia kita sangat singkat. Ya, kalau dalam surah Al-Hajj ayat berapa itu? 48 ya kalau nggak salah ya. Manusia itu hidupnya itu kan kurang lebih cuma 1,5 jam ya. Kalau itu hitungan waktu akhirat itu kan cuma 90 menit usia kita itu kurang lebih gitu. Untuk bekal nanti bertahun-tahun di akhirat gitu. Makanya bagaimana agar bekal kita itu banyak? Ya pahalanya banyak gitu. Keriduan Allah terus cari. Bagaimana agar banyak? Ya tadi salah satunya adalah dakwah. Ajak orang untuk kenal kepada Islam. Nah ini kali ya yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya dari apa yang disampaikan hari ini adalah terus kita memohon kepada Allah agar ilmu kita terus bertambah. Amin. Yang memang kadang sering kita lupakan ini. Kita sering meminta harta kita bertambah, gaji kita terus naik. Begitu mas ya semuanya ya. Gaji kita terus naik. Makanya orang-orang pada demo ya, gaji naik begitu ya. Sebenarnya nggak pernah ada yang demo ya. Ilmu saya harus naik, karena nggak ada ya. Yang minta naik itu ya harta, gaji. Pesan kata Allah, Pak Bangkur Robi Zidni ilmah. Dalam doanya ada lagi kan, setelah ilmu itu nambah, juga paham. Nah ini, ada orang ilmunya nambah, cuma kagak paham-paham. Ada nggak? Banyak hari ini loh.
ilmunya nambah cuma nggak paham. Makanya minta sama Allah itu dua. Ya Allah, minta ilmu dan minta pemahaman. Ini di berapa orang nih? Ada 100 orang nih. Yang tadi saya sampaikan, saya ngomong udah hampir 1 jam nih. Bisa jadi ada yang paham, ada yang enggak nih. Ada yang pahamnya mungkin 10%, ada yang pahamnya mungkin 90%, beda-beda ini. Makanya tadi ya, kalau kita intinya dua tuh, Robbi zidni ilman, ya Allah tambahkan ilmuku, dan yang kedua adalah warzuqni fahman, dan anugerahilah kepadaku pemahaman. Nah ingat, pemahaman ini haknya Allah. Ya, makanya di situ warzuqni, ya. Kalau tadi diberikan ya Allah pakai kata izin nambah, kalau ini zuqni. Jadi minta dua, ditambahkan ilmu dan dipahamkan. Tuh, kemudian yang berikutnya adalah kita harus punya prioritas ilmu yang harus kita cari. Ya. Hari ini kita sebagai dirusus untuk anak-anak, berarti kita harus terus mencari bagaimana ilmu-ilmu yang betul-betul yang terkait tentang pola asuh anak yang sesuai Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena hari ini banyak juga ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah gitu. Nah, kalau dulu zaman Rasul, kata Rasul kalau anak usia 10 tahun belum sholat ya apa ya? Dipukul ya. Sekarang gimana? Jadi terus gitu ya. Terus dicari lagi ilmunya, bagaimana cara ngukur Rasul, apakah pakai pentungan begitu? Cari lagi ilmunya, gitu ya. Cari lagi ilmunya. Nah, terus cari ilmu ini sebagai motivasi buat kita semuanya. Nah, kemudian dari yang terakhir, bagaimana agar pahala kita itu terus berlipat ganda, gitu ya, dengan usia yang sangat singkat ini. Tadi ya, kita solusinya adalah siarkan Islam ini, dakwahkan risalah ini kepada anak kita, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa disampaikan. Ya, dalam penyampaian ini tentunya banyak kekurangan dan kehilapan. Ya, kekurangan dan kehilapan itu adalah dari kebodohan saya pribadi, dan ketika ada yang